berhias itu adalah ayo Bapak Dilan ditaruh dulu kakinya. Ditaruh bawah jangan dikasih temennya. Oke, jadi berhias itu adalah memperindah diri kita sendiri dalam berbusana atau perhiasan ataupun yang lainnya yang benda itu bisa mempercantik kita gitu. Terus rambu-rambu yang harus ditaati. Ayo, masih ada yang ingat nggak? Rambu-rambu. Ya, ayo, apa? Tidak berlebih-lebihan. Baik, pintar, Mbak Syahira, belajar. Mas Amam. Niat ya. Niat ya. Gimana niat ya? Baik. Tuh. Lalu kita sekarang akan belajar tentang apa? Ada perjalanan. Nah, Ibu mau tanya, apa sih yang kalian pahami tentang ada perjalanan? Naik motor berdoa. Terus, ya siapa lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Tidak maki-maki, tidak memburu. Jadi adab itu adalah etika ya anak-anak. Kenapa sih kita harus melaksanakan adab-adab itu dalam perjalanan? Ada yang tahu? Biar tidak mengganggu pengguna. Ya, biar tidak melindungi diri gitu. Jadi kita hari ini akan belajar tentang adab perjalanan. Nah, tujuan pembelajarannya dari anak-anak jangan rame. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu harap nanti anak-anak bisa menjelaskan pengertian adab perjalanan, lalu bisa menjelaskan adab ketika berangkat, lalu adab ketika di perjalanan dan adab ketika kembali dalam perjalanan. Lalu Ibu harap juga nanti anak-anak bisa membiasakan adab-adab perjalanan. Dan yang terakhir nanti Ibu harap anak-anak bisa membuat karya berupa poster. Gitu ya anak-anak, paham? Oke, sekarang kita melihat Pak, lalu saya tersugi. Lagi. dari anak-anak. Sinyalnya mana ini? Pak, lalu saya tersugi. Lagi. Astagfirullah. Bocah lunga kaya ora ndonga sik. Walah lele. Ngomong wae. Tenan. Jangan. Pada apa ini? Awakan dia. Mas, kelis mas iki. Oh ya, sip. Kira iki, Mas. Ora sewu. Ora sewu. Heeh. Nang sik sepuluh bon, iso ya. Wah. Iya. Apa motornya? Wah, jangan ngomong lagi motor gimana? Bab bocor tak mati. Motor lagi malahan bab bocor tak mati. Dan
Mau dengar apa lagi? Ora ya. Wah. Kayak gue ya. Astagfirullah. Oke, jadi permasalahan apa yang tadi ada di video anak-anak Mas yang pakai baju merah tadi? Tidak menggunakan. Terus pamitnya tadi sama orang tua, sopan nggak kalau kayak gitu? Oke, jadi adab-adab dalam perjalanan itu sangat penting ya anak-anak untuk kita terapkan. Oke, kita akan belajar lebih lanjut tentang adab perjalanan. Yang pertama itu adalah pengertian. Jadi perjalanan itu bisa disebut dengan safar. Kalau bahasa latinnya safar. Kalau ditulis Arab jadi kayak gini ya anak-anak, safar. Jadi safar itu adalah perjalanan. Lalu secara istilah bisa dibacakan dalam Mbak, minta tolong. Perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Oke, terima kasih Mbak Labibah. Jadi perjalanan itu adalah meninggalkan rumah atau keluar dengan cara berjalan kaki atau menggunakan kendaraan dengan tujuan tertentu. Paham ya anak-anak tentang pengertian perjalanan? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang adab. Bentuk-bentuk adab dalam perjalanan. Oke, sebentar ya. Nah, bentuk-bentuknya itu ada 3. Yang pertama adalah adab sebelum berangkat. Bisa dibacakan Mbak Anis? Oke, jadi nggak apa-apa. Keluar rumah dimulai dengan Masih nggak kelihatan juga Mbak Anis? Pamitan. pamitan atau minta izin kepada orang tua apabila mengadakan perjalanan jauh, maka pamitan kepada tetangga ketika meninggalkan rumah seraya berdoa sebelum berangkat. Nah, doanya gimana? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih ya Mbak Anis. Jadi adab sebelum berangkat itu adalah sikap atau hal pertama itu adalah kita harus pamitan kepada orang tua. Kalau kita bepergian jauh, kita sebaiknya juga pamitan kepada tetangga. Sama kan kalian sudah kelas 11, jadi sudah punya anak-anak ya nanti lulus dari MAN ini apa kuliah atau ke luar negeri. Soalnya kan zaman sekarang itu banyak ya yang ke Jepang atau ke Korea kayak gitu. Jadi
Bapak Dilan, minta tolong dibacakan. Ada ketika kembali dari perjalanan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah atau sujud syukur. Oke, jadi ada ketika kembali dari perjalanan kita diwajibkan untuk mengucapkan hamdalah atau sujud syukur. Gitu. Paham ya anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tiga. Saya. Oke, Mbak Salma. Nilai positif apa Bu yang ada di hadap-hadap perjalanan? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi ada ya nilai positif dalam ada perjalanan itu. Salah satunya yaitu Imam Al-Ghazali itu pernah berkata, bersafarlah, sesungguhnya bersafar itu mendapatkan keuntungan. Jadi salah satu keuntungan dalam bersafar atau dalam perjalanan itu bisa menghibur diri sendiri. Anak-anak bisa pernah memperhatikan nggak kalau kita sedang perjalanan itu bisa menghibur diri sendiri. Kita bisa melihat pemandangan, bisa melihat luar nggak di ruangan kayak gini, kayak gitu. Jadi dalam perjalanan itu juga bikin hati kita senang. Iya, Itu ya Mbak Salma. Oke, Terima kasih jawabannya. sama-sama Mbak Salma. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok menjadi dua. Jadi nanti gajah semut kayak gitu ya. Oke. Semut, gajah. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Semut. Oke, kelompok gajah berkumpul di sini. Yuk, gajah. Kelompok gajah di sini. Ayo, Mbak Fadila. Semut di sini. Oke, melingkar sama kelompoknya masing-masing. Oke, perhatikan Ibu. Tugasnya yaitu anak-anak. Oke, tugasnya yaitu kalian membuat poster tentang adab-adab perjalanan. Paham? Oke. Silahkan kalian buat sekreatif kalian. Kan sudah Ibu pesan ya bahwa gunting, bawa kardus, kayak gitu ya. Oke. Nanti ada kalau butuh bantuan bisa bilang ke Ibu. Waktunya berapa menit anak-anak? Inisiatif 5 menit. 30 atau 5? 2. Oke. Selamat mengerjakan. Kamu nggak bawa gunting ya? Gimana gunting? Oh, lem, oke. Gunting. Gunting, sini gunting. Ini. Sini lem. Butuh lem. Ini. Ada yang bisa Ibu bantu?
aja. Kita Kalau bersama. kecil main suaranya. Buat kalian aku. Ini surprise. Kita bersama. 3, 2, 1. Nah, ini hasil karya kita. Ya, Bu. Kami dari kelompok gajah. Kalau nggak sih dibeli kan? Ya. Nah, ini ada dalam perjalanan safar. Yang pertama itu doa keluar rumah. Tadi ya sudah kita lakukan bersama. Kemudian ada doa selama berkendara. Juga sudah. Terus kemudian ada sebelum berangkat keluar rumah. Terus ada ketika perjalanan dan juga ada ketika kembali ke rumah. Nah, ini perjalanan keluarga ini. Ini itu suami istri. Nah, perjalanan ambil mobil terus kemudian menjemput keluarganya. Terus ditinggal sama si cewek. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok gajah. Jadi benar tadi ada sebelum berangkat kita diwajibkan untuk berpamitan dan doa keluar rumah. Lalu ada ketika di perjalanan tadi berdoa dan perbanyak zikir. Lalu ada ketika kembali dari perjalanan apa tadi mengucapkan hamdalah atau
pertama yaitu ada ketika bepergian itu pertama kita harus pamitan, kedua doa keluar rumah, ketiga doa ketika kendaraan, kemudian setelah berkendaraan kita memperbanyak zikir, kemudian sudah di perjalanan kita akan kembali ke rumah, kemudian ucapkan hamdalah atau sujud syukur. Oke, beri tepuk tangan untuk anak-anak. Jadi benar ya anak-anak tadi yang disampaikan Mas Amam, perjalanan itu sama dengan safar gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita belajar tentang adab bertamu. Adab apa Mbak Dila? Bertamu. Ya, bertamu. Oke, sebelum kita tutup. Oke, ayo perhatikan dulu. Mari kita tutup pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, Ibu berpesan kepada kalian, kalian itu teruslah semangat untuk belajar karena belajar itu adalah kunci kesuksesan. Ada nggak orang yang malas-malas belajar tapi dia sukses? Nggak ada kan? Oke, jadi kita harus rajin belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sih Pak, tak tambahin Pak, tak tambahin, tak tambahin. Saya kok ngajar kamu ya, kok aku cosplay telat dari kamar mandi gitu. Tapi dia tidak mungkin tenang ini. Yang kembali.